sudah terdampar di tengah samudra bersama macan membuat Pai semakin hilang arah. Ia juga mencoba memancing ikan untuk memberi makan macan di kapal itu agar ia tidak menjadi incaran sang macan. Namun karena sudah sangat lapar, macan ini malah terjun ke laut dan ingin mencari makanannya sendiri. Namun saat macan itu mengarah kepadanya, Pai sangat ketakutan. Pai benar-benar tak akan membiarkan macan itu naik ke kapal lagi. Namun saat akan menyerang macan itu, Pai malah kasihan dan mengurungkan niatnya. Akhirnya Pai pun menolong macan itu naik kembali ke kapal dan ia kembali ke atas rakit buatannya. Barulah setelah sekian lama menunggu, ada seekor ikan yang masuk ke dalam jaringnya dan Pai langsung memberikannya kepada macan yang kelaparan. Namun tetap saja saat Pai mencoba naik ke atas kapal, macan itu masih berniat menyerangnya. Ratusan ikan terbang lewat di tengah pemuda dan seekor singa yang terdampar di tengah samudra. Tapi Pai dan macan ini malah rebutan ikan yang besar. Karena sudah sangat lapar, Pai pun menghilangkan semua rasa takutnya dengan macan ini. Akhirnya Pai pun bisa makan dan pikirannya mulai jernih. Pai merasa kalau terus bertengkar dengan macan akan mengancam nyawanya. Akhirnya Pai mencoba mengajak macan ini berkomunikasi dan berdamai. Pai berusaha memberikan pengertian kalau dirinya bukanlah mangsa. Akhirnya sedikit demi sedikit usahanya berhasil. Pai juga melihat ada satu buah kapal yang akhirnya lewat. Namun walaupun sudah memberikan tanda berulang kali, tetap saja kapal itu tidak menyadari keberadaannya. Semakin berjalannya waktu, Pai sudah merasa lelah dan kehilangan semangat untuk mempertahankan hidupnya. Badai pun terlihat akan datang dan Pai terlempar dari rakit buatannya. Satu-satunya kapal yang membuatnya bertahan hidup sampai saat ini juga sudah mulai terombang-ambing. Pai pun hanya bisa pasrah berlindung di dalam kapal bersama seekor macan. Namun ternyata Pai masih diberikan kesempatan untuk hidup walaupun badai yang sangat dahsyat sudah menerjang. Kini Pai sudah benar-benar terpukul dan lelah dengan musibah yang menimpanya. Namun saat dia terbangun dari tidurnya, Pai sudah tepat berada di sebuah pulau yang terletak di tengah samudra. Pai mencoba masuk ke dalam sana dan terlihat banyak hewan-hewan kecil berkerumun. Namun saat malam hari, Pai baru merasakan ada yang aneh dengan pulau itu. Lalu saat dia mengambil satu buah dari pohon, terdapat gigi manusia di dalam sana. Akhirnya Pai pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan pulau itu. Setelah membiarkan dirinya terbawa arus, akhirnya Pai sampai di sebuah pulau di negara Meksiko dan terkapar di pinggir pulau itu. Macan yang selama ini bersamanya juga pergi meninggalkannya karena sudah menemukan tempat yang mirip dengan habitatnya. Namun nasib baik masih berpihak pada Pai karena ada orang yang menemukannya dan menyelamatkannya. Setelah Pai selamat, banyak sekali orang yang berkepentingan ingin mendengar kisah yang sudah dialami oleh Pai selama terdampar di lautan.